pada model kami, biomasa yang lebih menitik beratkan pada limbah agroindustri ataupun pertanian yang mengandung lignoselulus. Jadi kata kuncinya adalah lignoselulus, di mana jika Bapak Ibu temui gula, ada jerami tebu, kemudian ini nggak begitu. Oh, kemudian dari palm oil factory itu ada limbah, salah satunya tandan kosong kelapa sawit. Nah, itu salah satu contoh, ataupun jerami padi, itu merupakan contoh dari limbah agroindustri atau pertanian yang mengandung lignoselulus. Di mana lignoselulosa ini mengandung beberapa komponen penting, dalam hal ini disebut dengan selulosa, hemiselulosa, ataupun lignin, yang kemudian dapat didegradasi dengan bantuan fisik, kimia, ataupun biologi untuk menghasilkan concern saya pada biochemicals, ya, atau bio-based product, ya, yang kemudian karena karakteristik dari biomas yang mengandung lignoselulas ini sangat sulit didegradasi sehingga membutuhkan pretreatment. Pretreatment yang kami gunakan saat ini menggunakan biological pretreatment, yaitu dengan bantuan penggunaan mikroorganisme untuk memecah struktur dari lignoselulus sehingga menghasilkan komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Nah, yang menarik adalah dari komponen lignin. Jika selulus dan hemiselulus itu kalau didegradasi menghasilkan gula-gula sederhana, yang kemudian jika diproses lebih lanjut bisa menghasilkan bioetanol atau bioenergi, tapi lignin itu bisa menghasilkan biochemicals yang value added-nya, nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi dari beberapa produk yang lainnya. Nah, itu menariknya di situ. Akan tetapi proses untuk menghasilkan produk tersebut juga yang paling rumit. Karena struktur lignin ini yang paling sulit dipecah. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Sehingga saat ini, saya ambil contoh misalnya produk yang dihasilkan itu vanilin. Nah, vanilin pada saat ini yang kita punya di Indonesia kan masih merupakan sintetis atau dari kemis. Lebih banyak menggunakan dari kemis, jadi bukan pure vanilin. Padahal kita bisa memanfaatkan biomasa yang mengandung lignoselulus untuk menghasilkan diantaranya produk vanilin atau biochemicals. Nah, adapun metode integrated lignocellulose biorefinery, dari proses produksi untuk menghasilkan biochemical, saya ambil contoh vanilin, itu masih dihasilkan residu. Nah, residu ini yang kemudian kami olah lebih lanjut, sama tadi konsep integrated lignocellulose biorefinery, jadi harapannya tidak dihasilkan limbah sama sekali dalam proses konversinya. Nah, residu itu kami manfaatkan untuk memproduksi bioenergi, diantaranya biogas. Jadi memang saya dengan Bu Neneng ini berkolaborasi bolak-balik kurang lebihnya. Tapi beliaunya concernnya di teknologi EDI, sedangkan saya concernnya di lignoselulus. Jadi kami tidak meneliti di luar biomas tersebut. Nah, jadi harapannya ketika kita menggunakan integrated lignocellulose biorefinery, dari potensi biomas yang sedemikian besar di Indonesia, mulai dari ujung timur sampai barat kita mempunyai biomasa lignocellulose, kedepannya harapannya dapat dimanfaatkan untuk memproduksi bio-based product, diantaranya biochemicals yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, tanpa menghasilkan residu atau limbah yang dapat merugikan terhadap keseimbangan lingkungan. Jadi demikian yang dimaksud dengan konsep integrated lignocellulosic biorefinery, di mana konsep ini juga mensupport untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia, sehingga dalam judul buku kami, ya, jadi pengembangan model ILB diharapkan dapat mensupport atau mengembangkan circular bioeconomy di Indonesia. Kurang lebih ada beberapa
jawaban yang hampir sama dengan Bu Sri Suhardini. Cuman pada kami ILB dalam hal ini dengan menggunakan biomasa yang berbasis lignoselulus, pertanyaannya apakah bisa diterapkan di masyarakat? Sebenarnya tergantung dari produk apa yang akan diproduksi atau dibuat. Sementara ini yang sudah banyak di Indonesia, memang bukan pada level masyarakat ya. Pemanfaatan lignoselulus dalam hal ini pemecahan selulus dan hemiselulusnya kan merupakan gula sederhana. Dimanfaatkan untuk bioetanol. Itu saya rasa sudah bukan hal yang baru ya, sudah banyak terutama dalam skala-skala industri dalam hal ini. Pak Agus. Akan tetapi yang kami tekankan di sini adalah bagaimana memproduksi biochemicals itu tadi yang ternyata tidak mudah untuk menghasilkan dalam kapasitas yang besar ya. Sementara memang negara maju seperti di negara Eropa Utara, Skandinavia, kemudian saya rasa itu yang kemudian ada beberapa di Kanada yang mampu memproduksi biochemicals dalam hal ini vanilin dari biomasa yang mengandung lignoselulus pada skala industri. Di Indonesia belum ada sama sekali. Jadi tantangannya masih besar sekali di sini, Pak. Dan membutuhkan komitmen dari pemerintah, dari peneliti atau akademisi, kemudian dari industri itu sendiri. Jadi kalau ditanya karena kami concernnya memang di lignin itu tadi memang belum ada di Indonesia saya rasa, jadi masih panjang perjalanannya. Tapi ketika sudah ada contoh itu dapat dikembangkan di negara maju dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa university di luar yang juga sedang menginisiasi dengan industri di Australia misalnya. Jadi ya harapan itu tetap ada demikian. Tapi kembali lagi, jika yang produk yang diinginkan berbasis gula, ya itu bukan hal yang baru, sudah ada dan tidak terlalu sulit untuk diaplikasikan karena memang sudah cukup familiar. Nah kemudian untuk nilai ekonomisnya, saya lupa nilainya berapa kali lipat ya jika dibandingkan dengan energi misalnya bioetanol. Persisnya saya lupa, tapi kalau kita buat piramidanya, pemanfaatan ILB dengan menggunakan biomas lignoselulus, piramida itu menunjukkan yang paling bawah itu biofuel atau bioenergi dengan yang artinya mampu diproduksi dalam volume yang besar, tapi nilainya relatif kecil. Nah, piramid yang paling atas di pucuk yang kecil ini hasil dari degradasi lignin. Di antaranya vanilin. Nah, itu tadi Pak. Jadi untuk menggambarkan sejauh mana nilai ekonomis atau implementasi dari pengembangan metode ini untuk saat ini memang masih dalam skala laboratorium, ya, yang kemudian masih kita perlu kita pelajari upscalingnya atau scale up-nya, termasuk efisiensi proses maupun kualitas dari produk yang diharapkan. Itu dari kami Pak Agus, terima kasih.